Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anissa Ayu Amelia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu dari pelajaran Ulumul Hadis. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari hadis maudhu. Apa sih pengertian dari hadis maudhu itu? Hadis maudhu secara bahasa ini merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti menggugurkan, meninggalkan, mengada-ngada, atau membuat-buat. Nah, sementara itu secara istilahnya, hadis maudhu ini merupakan hadis yang sengaja dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis maudhu ini merupakan hadis dusta atau hadis yang dibuat-buat dan sebenarnya bukan hadis dan disandarkan kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan itu merupakan hadis tetapi bukan hadis. Akan-akan itu merupakan perkataan Nabi, seakan-akan itu merupakan sabda Nabi, seakan-akan itu merupakan perbuatan Nabi, padahal bukan. Jadi hadis maudhu ini bisa disebut dengan hadis palsu. Nah, sudah diketahui kan apa itu pengertian dari hadis maudhu? Nah, selanjutnya kenapa sih hadis maudhu itu bisa ada? Ada nih awal mula dari adanya hadis maudhu itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu fanatisme golongan. Yang kedua ialah adanya usaha untuk mendiskreditkan Islam. Dan yang ketiga ada tendensi dunia, yaitu berupa popularitas dan usaha menjilat penguasa. Dan yang keempat yaitu propaganda kaum zindik. Nah, kaum zindik ini merupakan kaum yang menampakkan Islamnya tetapi menyembunyikan kekafirannya. Jadi kaum zindik ini yang luar biasa dosanya. Nah, pada dahulu kala ada sekelompok kaum Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Siapakah yang menyangga arsy-Nya Allah?" Nah, beliau menjawab, yang menyangga arsy-Nya Allah adalah singa dan taring-taringnya, dan Ali yang turun dari langit itu adalah keringatnya. Mereka menjawab, "Engkau adalah Rasul." Nah, orang-orang zindik ini menganggap dan mengatakan bahwa Ali adalah Nabi. Dan mereka membuat propaganda tersebut, menyebarluaskannya, padahal itu bukan pernyataan yang sebenarnya. Dan itulah asal muasal dari hadis palsu yang bersumber dari propaganda kaum zindik. Yang kemudian yang ketiga yaitu mengikuti hawa nafsu dan pengabdian terhadap dunia. Nah, ini contoh gampangnya itu bisa disebutkan atau terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misal nih, ketika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga kebersihannya, atau misalkan di kos kalian ada seseorang yang malas mencuci piring setelah makan, nah itu bisa dibuat-buat seperti barang siapa yang tidak mencuci piring maka akan masuk neraka. Nah, ini merupakan buat-buatan hadis palsu yang didasarkan dari nafsunya atau untuk kepentingannya sendiri. Meskipun tujuannya positif, tetapi itu merupakan hadis palsu. Tetap saja hadis palsu. Yang ketiga yaitu kaum muslimin yang terpolarisasi atau terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu ada kelompok yang mengikuti Ali, yang disebut Syiah, lalu pengikut Muawiyah, dan kaum Khawarij. Nah, di mana kelompok-kelompok ini terbentuk setelah terjadinya perang Siffin. Dan yang keempat ada juga kelompok yang netral, yaitu yang disebut Murji'ah. Dengan adanya kelompok-kelompok tersebut memungkinkan mereka membuat hadis-hadis palsu dengan mengatasnamakan kelompoknya maupun golongannya.
Jadi mereka pada saat itu mereka ini mencari atau mencoba menemukan sumber-sumber sebagai penguat dari kelompoknya itu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang ada. Namun ketika mereka tidak menemukan apa yang mereka mau atau tidak menemukan apa yang mereka inginkan, nah mereka mulailah membuat hadis-hadis palsu tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai hukum dari hadis maudhu ini. Nah, para ulama itu bersepakat bahwa hadis maudhu ini haram untuk diriwayatkan kecuali dengan menjelaskan hakikatnya bahwa itu adalah hadis palsu untuk dipelajari, seperti misalkan pada kesempatan kali ini yaitu kita membahas tentang hadis maudhu dan kita menyebutkan hadis, kita menjelaskan juga hakikatnya bahwa hadis itu merupakan hadis palsu. Itu masih diperbolehkan. Tapi haram untuk mengamalkan dan meriwayatkannya saja sudah haram. Sudah kita ketahui bahwa hukum dari hadis maudhu ini merupakan haram. Kita akan berbicara tentang ancaman dari pemalsu hadis itu. Jadi Rasulullah SAW itu pernah memperingatkan melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi, an Abi Hurairah an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammadan falyattabaw wa maq'adahu minan nar, yang berarti barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, maka ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Nah, sudah jelas bahwa ancaman bagi pemalsu hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu akan mendapat ancaman, yaitu menempati neraka. Nah, masalahnya terkadang kita menemukan hadis atau kita menganggap sebuah hadis tanpa tahu bahwa itu adalah hadis maudhu atau sebenarnya bukan hadis. Nah, masalah itu terjadi pada saat ini dan terutama maraknya itu terjadi pada bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan. Karena itu, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub itu membuat sebuah buku tentang kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis palsu dengan judul hadis-hadis palsu atau hadis-hadis bermasalah. Nah, contoh dari hadis palsu yang terkadang marak ada saat bulan Ramadan itu misalkan hadis yang seperti ini. Barang siapa yang berbahagia, gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan api neraka baginya. Nah, itu baru gembiranya saja. Tetapi mendapatkan ganjaran diharamkan api neraka baginya. Dan ini merupakan hadis palsu, teman-teman. Jadi, meriwayatkan hadis ini merupakan ketidakbolehan dan akan mendapat ancaman, yaitu di neraka. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita bisa mengetahui ciri-ciri dari hadis maudhu ini. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari hadis maudhu ini? Hadis maudhu ini dapat dilihat dari yang pertama, sanadnya, dan yang kedua, matannya. Dari ciri-ciri dari sanadnya yaitu perawinya itu berdusta atau berbohong. Perawinya ini merupakan orang yang terkenal dengan dustanya, atau kita mendapat pengakuan dari perawinya tersebut bahwa hadis itu merupakan hadis palsu, atau adanya sejarah yang tidak sinkron dengan hadis tersebut. Nah, yang kedua bisa dilihat dari
matannya. Seperti terdapat kekacauan atau kerancuan di dalam makna hadis tersebut. Hadis itu juga bertentangan dengan Al-Quran, hadis, maupun ijma. Nah, selain itu, hadis palsu dari segi matannya itu ciri-cirinya dapat dilihat dari tidak terdapat hadis tersebut di dalam hafalan para perawi dan kitab-kitab hadis yang ada. Lalu, ciri dari matan yang dapat terlihat itu ialah menyebutkan pahala yang besar untuk sesuatu amalan yang sederhana, kecil, atau biasa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu gembira akan datangnya bulan puasa, maka akan mendapatkan ganjaran haramnya api neraka baginya. Itu kan ganjarannya luar biasa. Kita terhindar dari api neraka. Api neraka haram bagi kita. Sedangkan amalannya itu hanya gembira akan datangnya bulan puasa. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa ini merupakan hadis palsu. Lalu, teman-teman, selanjutnya ialah mengenai klasifikasi dari hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan secara sengaja dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal sebenarnya bukan. Lalu yang kedua yaitu hadis yang atau pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, namun dengan tidak secara sengaja, melainkan dengan kelalaian maupun ketidakhati-hatian. Nah, namun baik yang pertama maupun keduanya merupakan hadis maudhu. Itu dia penjelasan dari saya tentang hadis maudhu. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan. See you.